warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Asidiki ME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Fatimah Rahayu dengan NIM 191720141, yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Nah, di sini saya akan sharing sedikit mengenai teori upah. Upah tidak terlepas dari ketenagakerjaan. Orang bekerja tujuan utamanya adalah untuk memperoleh upah atau memperoleh pendapatan. Jadi, pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja. Nah, di negara Indonesia terdapat beberapa sistem pemberian upah. Yang pertama, pemberian upah berdasarkan waktu. Ya, jadi penentuan upah ini berdasarkan lama pekerja itu bekerja. Nah, semisal per jam, per bulan, atau per hari. Nah, yang kedua adalah upah berdasarkan satuan hasil. Jadi, penentuan besarnya upah itu ditentukan dari hasil berapa banyaknya hasil produksi yang dihasilkan oleh pekerja. Yang ketiga adalah upah borongan. Nah, upah borongan ini adalah sistem penentuan upah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dengan pekerja. Yang keempat adalah sistem mitra usaha. Jadi penentuan upah itu tidak langsung dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk saham perusahaan. Yang terakhir adalah upah sistem bonus. Jadi sistem bonus ini adalah upah di luar gaji atau upah tambahan ya. Jadi biasanya upah bonus ini digunakan sebagai perangsang agar pekerja itu dapat bekerja lebih maksimal lagi, lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan antara upah dan produktivitas. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, maka semakin tinggi juga upah yang dihasilkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan produktivitas itu apa aja sih? Yang pertama itu kemajuan dari teknologi untuk memproduksi. Yang kedua adalah meningkatnya kepandaian atau keahlian atau skill dari pekerja tersebut. Yang ketiga adalah perbaikan dalam organisasi di perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan upah. Yang pertama adalah perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua adalah perbedaan jenis pekerjaan. Yang ketiga adalah perbedaan keahlian, pendidikan, kemampuan dari pekerja. Yang keempat adalah faktor geografis. Dan yang terakhir adalah faktor konstitusional. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai upah minimum. Apa sih upah minimum? Teman-teman pasti udah tahu ya terkait dengan upah minimum. Nah, jadi upah minimum adalah upah yang diperkirakan itu layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi salah satu tujuan utama upah minimum adalah untuk melindungi para pekerja dari upah murah. Upah minimum dibagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum itu dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni, terutama dari eksploitasi tenaga kerja yang low skill. Nah, upah minimum juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi konsekuensi pengangguran. Pemberlakuan upah minimum itu juga bisa tidak efektif apabila masih bertumpu pada asumsi umum bahwa pekerja itu homogen dan upah minimum itu berlaku pada segenap pekerja. Padahal pekerja-pekerja itu bersifat tidak homogen atau heterogen, dan pemberlakuan upah minimum itu diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Jadi di sini tak akan terlihat pemberlakuan upah minimum terhadap total employment, melainkan pemberlakuan upah minimum itu diperuntukkan oleh kelompok pekerja tertentu yang mendapatkan perlindungan hukum
upah minimum, seperti itu. Sekian sesi sharing kali ini tentang teori upah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan atau kurang tepat. Terima kasih yang sudah mau menonton video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.